Jadi saya pemateri pertama atas nama Nita Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi daripada bahan ajar. Ya, baik. Bahan ajar didefinisikan sebagai segala bentuk bahan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian, menurut National Center for Competency Based Training, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Pandangan dari ahli lainnya mengatakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta suatu lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar. Menurut Panen, mengungkapkan bahwa bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar, mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Demikian dari saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran ini memiliki peran yang sangat penting. Peran tersebut menurut Tia Belawati meliputi peran bagi guru, siswa dalam pembelajaran klasikal, individual maupun kelompok itu sendiri. Nah, kemudian peran bahan ajar bagi guru itu ada 3 bagian. Yang pertama, menghambat waktu guru dalam belajar. Adanya bahan ajar tersebut, siswa dapat ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan dipelajari, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi, atau guru hanya menjelaskan poin-poin penting saja yang disampaikan kepada siswanya. Kemudian yang kedua yaitu mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran, maka guru lebih bersifat memfasilitasi siswa daripada menyampaikan materi pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Adanya bahan ajar, maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami suatu topik pembelajaran, dan juga metode yang digunakannya lebih relatif dan interaktif karena guru tidak cenderung hanya berceramah saja, dan proses ini juga bisa membuat siswa lebih tertarik dalam melakukan proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan mengenai jenis bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar cetak, yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Contohnya itu seperti buku, modul, lembar kerja siswa, dan gambar atau foto. Kemudian yang kedua ada bahan ajar dengar atau bahan ajar audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya seperti kaset, radio, dan piringan hitam. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar audio visual atau bahan ajar pandan dengar, yaitu segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya itu video dan film. Kemudian yang terakhir bahan ajar interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media seperti audio dan teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk pengendalian suatu perintah dan atau perilaku alami dari presentasi. Contohnya itu compact disc interaktif. Baik, itulah dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adan Insana.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar menurut Prastowo ini berdasarkan cara kerjanya itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga siswa bisa langsung mempergunakannya, seperti membaca, melihat, mengamati bahan ajar tersebut, contohnya foto, diagram, display, model, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan dan dipelajari siswa, contohnya slide, film trips, dan proyeksi komputer. Yang ketiga, bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk menggunakannya yaitu kita mesti memerlukan alat pemain media perekam seperti tape, CD, multimedia player, dan sebagainya, contohnya kaset, flash disk, dan sebagainya. Bahan ajar video, yaitu bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang biasanya berbentuk video, contohnya itu DVD. Karena bahan ajar ini hampir mirip dengan bahan ajar audio, jadi memerlukan media rekam. Namun perbedaan dari bahan ajar ini adalah pada gambarnya. Jadi secara bersamaan dalam tampilan dapat diperoleh sebuah sajian gambar dan suara. Contohnya itu video, film, dan lain sebagainya. Dan terakhir bahan media komputer. Bahan ajar komputer sebagai berbagai jenis bahan ajar mencetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. Contohnya komputer based, multimedia, dan hipermedia. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah, wastafiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bahan ajar berdasarkan sifatnya itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, bahan ajar berbasiskan cetak seperti buku, pamflet, majalah, atau koran. Yang kedua, bahan ajar berbasiskan teknologi seperti radio, video, komputer, dan film. Dan yang ketiga, bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek seperti lembar observasi atau wawancara. Nah, yang terakhir, bahan ajar untuk keperluan interaksi seperti handphone. Baik, materi selanjutnya yaitu rekomendasi adopsi material atau bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar integral tak tentu berbasis small group discussion. Bahan ajar ini merupakan bentuk penelitian dari jurnal Halomuan Lumbanturuan dengan judul Pengembangan bahan ajar integral tak tentu berbasis small group discussion pada program studi pendidikan matematika. Berdasarkan hasil penelitian, bahan ajar integral tak tentu yang berbasis small group discussion ini layak digunakan sebagai bahan ajar pada pembelajaran matematika. Pada jurnal dapat dilihat bahwa bahan ajar ini dapat ditunjukkan pada uji kelayakan pada ahli pembelajaran, ahli materi, dosen kalkulus, dan mahasiswa, sehingga bahan ajar ini dapat diadopsi atau diterapkan di kampus kita IAIN Sinjai pada program studi pendidikan matematika. Kemudian yang kedua, bahan ajar buku saku. Buku saku yaitu buku yang berukuran kecil yang berisi informasi dan dapat dibawa kemana-mana sehingga memudahkan siswa untuk belajar di keadaan apapun. Penelitian yang terkait dengan bahan ajar ini yaitu pada jurnal pengembangan bahan ajar buku saku pada kompetensi dasar mengidentifikasi definisi dan ruang lingkup sarana dan prasarana kantor siswa kelas 10 SMK 1 Surabaya. Sekian materi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah mengenai prinsip pengembangan bahan ajar. Jadi dalam prinsip pengembangan bahan ajar ada 3 hal yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah prinsip relevansi atau keterkaitan. Nah, keterkaitan yang di sini yang dimaksudkan adalah keterkaitan antara standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Jadi keduanya saling berkaitan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip konsistensi. Jadi ketika kita memiliki 4 kompetensi yang akan dicapai, maka materi yang dimuat juga harus 4. Nah, ini harus konsisten dalam penerapannya. Dan kemudian ada pada prinsip ketiga yaitu kecukupan. Jadi ketika kita membawakan suatu materi atau kompetensi dasar yang ingin dicapai, maka materi yang harus dibawakan adalah
setelah dipertimbangkan dengan baik, maka tidak boleh materi terlalu berlebihan atau terlalu sedikit. Nah, ini akan nanti dikondisikan dengan kondisi siswa. Nah, jadi itu ada 3 tadi prinsip dari pengembangan bahan ajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.